Kamu mau kemana malam-malam begini? Kamu nggak boleh pergi, bisik Juno. Kedua tangannya yang melingkari tubuh kecil itu semakin erat. Lepasin, teriak Sisil diiringi isak tangis. Saya minta maaf, Sisil. Saya banyak salah sama kamu. Sisil yang sedang dilingkupi amarah dan kecewa itu seolah tak peduli dengan apapun bujukan Juno. Air matanya tak henti mengalir. Ia benar-benar berada pada batas kesabaran yang selama ini dipendam seorang diri. Lepasin saya. Biarin saya pergi aja dari sini supaya nggak jadi beban Mas Juno lagi. Enggak, Sisil. Kamu nggak pernah jadi beban untuk saya. Jangan pergi. Sisil mendorong tubuh besar suaminya dengan sekuat tenaga, hingga jari-jarinya nyaris patah. Tetapi, Juno sama sekali tidak berpindah dari tempatnya berdiri. Hanya pelukannya yang terurai, memisahkan tubuh mereka. Tanpa peduli apapun, ia melangkah menuju kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Menguncinya dari dalam. Juno tidak tinggal diam. Ia mendekat ke arah pintu dan mengetuk berulang-ulang. Sisil, saya benar-benar minta maaf. Tolong buka dulu pintunya, kita perlu bicara dengan kepala dingin. Please. Juno mengetuk pintu sambil berusaha membujuk istrinya. Berharap Sisil membatalkan niatnya untuk pergi dari rumah. Tak ada sahutan apapun dari dalam kamar, yang terdengar hanyalah suara isak tangis meskipun samar-samar. Saya tahu kamu marah dan kecewa. Ayo, kita bicara dulu, Sisil. Tolong dengar saya kali ini saja. Tetap, bujukan itu tak membuahkan hasil. Beberapa menit Juno menunggu di luar kamar. Namun, Sisil tak kunjung membuka pintu dan membuat Juno nyaris frustrasi. Bahkan ia tak tahu harus berbuat apa sekarang. Juno menghempas tubuhnya ke kursi. Khawatir Sisil akan pergi dari rumah, ia memilih untuk menunggu di ruang televisi yang menjadi pemisah antara kamarnya dengan kamar Sisil. Sementara di dalam kamar, Sisil terduduk di lantai dengan memeluk lutut. Ia terisak-isak sampai rasanya begitu sulit untuk bernapas. Ia bangkit dan membuka laci lemari, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sana. Matanya memandang nanar sebuah gelang peninggalan mendiang orang tuanya. Konon katanya, gelang itu adalah pemberian sahabat ayahnya tepat saat Sisil terlahir. Sebuah gelang yang menjadi simbol perjodohannya dengan seorang pria yang sama sekali tidak ia kenal. Ayah bilang dia akan datang jemput Sisil, tapi kenapa sampai sekarang dia nggak datang? Sisil menyeka air mata yang membanjiri kedua sisi pipinya. Ia mulai kehilangan harapan. Kak Juno. Kak Alia. Suara Seira terdengar memekik sesaat setelah panggilan terhubung. Kenapa dengan Alia, Ra? Tanya Juno sambil mengusap matanya yang semula sudah mengantuk. Sejak pulang Kak Alia mengurung diri di kamar. Aku takut Kak Alia kenapa-kenapa, Kak. Nada gadis itu terdengar penuh khawatir. Kak Juno bisa datang ke sini nggak buat bujukin Kak Alia. Memang kamu nggak bisa bujuk sendiri. Aku udah bujuk, Kak. Tapi Kak Alia nggak mau buka pintu. Takutnya Kak Alia malah ngelakuin hal-hal yang berbahaya, Kak. Aku takut. Juno menghela napas panjang. Kali ini, ia benar-benar tidak ingin memikirkan Alia dan segala ancamannya. Sisil adalah prioritas utama baginya saat ini. Terlebih, gadis itu sudah mengancam akan meninggalkan rumah. Lengah sedikit saja ia pasti akan kehilangan Sisil. Kak Juno, gimana? Tanya Seira sekali lagi, membuat Juno semakin kesal. Terserah. Alia sudah dewasa dan dia tahu apa yang baik dan buruk. Tapi, Kak, nggak ada tapi-tapian. Kalau kamu khawatir terjadi sesuatu, hubungi orang tua kamu aja. Mereka pasti bisa bujuk kakak kamu. Tanpa permisi Juno memutus panggilan.
Ia bahkan tak peduli dengan ponsel yang terus berdering setelahnya. Ada-ada aja, batinnya kesal. Juno bersandar sejenak sambil memijat kepala yang terasa berdenyut. Perhatiannya baru teralihkan saat mendengar deringan ponsel milik Sisil yang tertinggal di sofa. Pada layar tertera pemberitahuan pesan baru yang belum terbaca dengan nama Nico di atasnya. Mau ngapain lagi dia ngecat istri orang? Gerutu Juno, amarah yang sudah sempat reda itu kembali melambung. Juno membuka pesan meskipun sadar tindakannya itu sangat lancang. Sorot matanya yang tajam membaca kata demi kata yang tertera di sana. Kapan-kapan kalau kamu ada waktu dinner bareng, yuk. Isi pesan dari Nico. Juno menggeser layar ke atas dan membaca beberapa pesan yang dikirim oleh sahabatnya itu. Sungguh menyebalkan, semua pesan yang dikirim oleh Nico terasa sangat manis dan penuh perhatian, meskipun semua pesan itu hanya dijawab sederhana oleh Sisil, bahkan terkesan abai. Ironis memang, di saat Juno memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Alia, justru Nico hadir di antara mereka dan sangat gencar mendekati Sisil. Terang-terangan menunjukkan bentuk perhatian dengan memberi hadiah dengan harga yang lumayan mahal. Keluar dari halaman pesan Nico, mata Juno pun tertuju pada sebuah pesan yang berada tepat di bawahnya. Ada namanya di sana, berikut jam terakhir pesan masuk. Nomor Juno disimpan Sisil dengan nama, Om Juno. Perasaan hari ini aku nggak kirim pesan apapun ke Sisil, gumamnya dalam hati. Penasaran, Juno segera membuka pesan. Matanya kembali berkilat marah saat membaca barisan kalimat yang ia yakini dikirim oleh Alia tadi, saat mereka mampir ke sebuah restoran untuk makan. Sebelumnya, memang Alia sempat menggunakan ponselnya. Namun, tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya bahwa Alia akan mengirim pesan kepada Sisil. Bahkan, Alia mengirimkan foto genggaman tangan yang terlihat cukup mesra. Mata Juno lantas tertuju pada pesan dari Arvin yang ada di barisan selanjutnya. Ia ingat sempat menanyakan tentang Arvin, tetapi Sisil mengaku tidak pernah mendapat kabar dari kakak lelakinya itu. Kamu bisa minta uang jajan ke suami kamu, kan? Kakak yakin Juno akan kasih. Malu, Kak. Aku di sini cuma numpang tidur dan makan aja. Nanti kalau aku dapat kerja, aku kirim ke kakak uangnya, balas Sisil. Kamu memang gak berguna. Isi pesan terakhir yang dikirim oleh Arvin, lalu disusul dengan berondongan panggilan tak terjawab. Bangsat. Maki Juno, entah ditujukan kepada siapa. Kepada Nico yang terus berusaha mendekati Sisil, Arvin yang menekan adiknya terus-menerus dengan uang, ataukah ditujukan untuk Alia yang mengirim pesan dan membuat Sisil kecewa. Juno menghembuskan napas kasar. Ia sempat salah menilai Sisil dan mengira gadis itu bekerja sama dengan Arvin untuk memerasnya. Tetapi, kenyataannya tak pernah satu kali pun Sisil meminta uang kepadanya. Selain saat ia meminta untuk membeli keperluan dapur, yang kala itu disambut Juno dengan bentakan keras. Bentakan yang membuat Sisil begitu terluka, dan sialnya baru disadari Juno hari ini. Sejak saat itu, Sisil tidak pernah lagi meminta uang kepadanya, bahkan untuk keperluan dapur sekalipun. Menghabiskan malam dengan tidur di sofa ruang televisi adalah salah satu cara yang terpikir oleh Juno untuk mengawasi Sisil. Sebagai antisipasi dari kemungkinan terburuk, semua kunci yang ada di rumah ia amankan dari jangkauan Sisil. Mulai dari pintu depan, samping dan belakang, pagar rumah juga sudah ia gembok rapat demi memastikan Sisil tak memiliki celah untuk melarikan diri. Setelah memastikan semua aman, barulah ia dapat tidur dengan nyenyak, meskipun harus berbaring di sofa yang sempit dan kurang nyaman untuk tubuhnya yang tinggi. Wajah Juno yang terlihat lelah pun menjadi sambutan pertama saat Sisil membuka pintu kamar pagi itu. Sudah 2 malam ini ia mendapati suaminya tertidur dalam posisi yang sama.
Kenapa HP-nya ada di tangan Mas Juno? Gumam gadis itu kala pandangannya tertuju pada ponsel miliknya yang berada di tangan Juno. Namun, Sisil tak mempermasalahkan walaupun Juno memeriksa ponselnya. Toh, tidak ada rahasia apa-apa di sana, selain pesan dari Arvin yang menyuruhnya meminta uang. Itu pun tak Sisil lakukan. Usai menjalankan ibadah salat subuh, Sisil menyibukkan diri dapur. Seperti biasa ia akan membuat sarapan dengan menggunakan bahan yang tersisa di kulkas. Ia belum berbelanja keperluan dapur lagi, meskipun persediaan bahan makanan sudah menipis. Nafkah pertama sekaligus terakhir yang diberikan Juno kala itu hanya menyisakan beberapa puluh ribu saja. Tentu ia harus berhemat sebelum mendapatkan pekerjaan sambilan dan membiayai hidupnya sendiri. Hidup memang keras. Siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Pagi. Suara Juno menyapa dari belakang. Sisil hanya melirik sekilas, lalu kembali terfokus dengan masakannya. Ia bahkan tak menyahut sapaan Juno. Sejak pertengkaran malam lalu ia bersikap sangat dingin. Meskipun sadar sepenuhnya bahwa yang ia lakukan itu bisa saja menjadi ladang dosa. Lagi pula pernikahan mereka hanya sebatas kontrak yang sudah ditentukan akan berakhir beberapa bulan lagi. Sudah siapin bekal buat kemah. Baju hangat, kaos kaki, snack. Sudah. Sisil menunduk dengan wajah ditekuk. Masam bukan main. Sweaternya nggak kamu ambil. Mata Juno melirik paper bag berisi sebuah pakaian hangat yang ia beli untuk Sisil. Sama sekali belum dibuka. Nanti aja sebelum berangkat. Juno mendesah panjang. Sepertinya membuka gerbang komunikasi dengan gadis remaja yang sedang merajuk ini membutuhkan usaha yang lebih keras. Kalau lupa gimana? Nggak apa-apa. Wajah Sisil yang kembali menekuk membuat Juno mengulum senyum. Sikap judes gadis itu malah terlihat sangat menggemaskan di matanya. Ia pasti sudah memeluk tubuh mungil itu, jika tidak khawatir Sisil akan semakin kesal. Kamu masih marah, iya? Ia menarik tangan sang istri saat hendak melangkah. Maaf, ucapnya penuh permohonan. Namun, sekali lagi Sisil tak menanggapi. Setelah meletakkan menu sarapan di atas meja, ia melangkah menuju tangga. Meninggalkan Juno seorang diri. Istri kalau lagi mode galak bikin takut juga. Sepertinya Sisil benar-benar membangun benteng pembatas antara dirinya dengan Juno. Bukan hanya membatasi komunikasi, ia juga menolak diantar oleh suaminya dan memilih berangkat ke sekolah dengan menumpang kendaraan umum. Sikap Sisil itu benar-benar membuat Juno kelimpungan. Namun, tak hilang akal, ia memantau kemanapun Sisil pergi. Kenapa dia ngikutin bus ini? Gumam Sisil saat menolehkan pandangannya ke belakang dan mendapati kendaraan beroda dua milik Juno melaju dengan lambat. Sebenarnya Mas Juno maunya apa? Seharusnya dia senang karena aku nggak akan jadi bebannya lagi. Ia menatap nanar, menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi. Memikirkan keputusannya untuk meninggalkan rumah-rumah Juno dan mencari hunian murah khusus putri. Menjalani hidupnya sendiri tanpa menjadi beban untuk siapapun. Terutama Juno, suami yang melemparkan surat perjanjian cerai di malam kedua pernikahan mereka. Suasana halaman sekolah tampak ramai pagi itu. Semua orang sedang bersiap untuk keberangkatan keluar kota. Sambil menunggu jam keberangkatan, Sisil memeriksa barang bawaannya. Memastikan tidak ada yang tertinggal. Pakaian hangat, kaos kaki, senter, kompas dan snack. Aman. Ia menarik resleting pada tas ranselnya dan meletakkan ke samping. Aku mau cari kosan putri yang murah, ucap Sisil kepada Nindi yang duduk di sebelah. Nindi menatapnya dengan pancaran terkejut. Loh, bukannya kamu tinggal sama Pak Juno? Iya, tapi aku nggak enak ngerepotin Pak Juno terus.
Aku juga mau cari kerja buat tambah-tambah biaya hidup. Ia tak mungkin mengharapkan nafkah dari Juno lagi. Bahkan ketika menemukan lembaran uang tunai dan juga sebuah kartu ATM lengkap dengan catatan kecil yang diletakkan suaminya di meja makan, ia sama sekali tak menyentuhnya. Ya udah, kalau gitu. Kamu tinggal sama aku aja, Sil. Kebetulan aku ngekos sendiri. Ucapan Nindi berhasil menerbitkan senyum tipis di bibir merah muda gadis itu. Yakin gak ngerepotin? Enggak lah. Kosan aku khusus putri dan di sana nggak bebas. Jam 10 gerbang udah digembok. Kamu pasti betah. Beneran? Tanyanya sekali lagi. Iya, Sil. Tempatnya nggak bagus-bagus amat, sih. Tapi nyaman, airnya bersih dan kamar mandi di dalam. Alhamdulillah. Emang kapan rencana mau pindah dari rumah Pak Juno? Tanya Nindi, sambil meneguk air mineralnya. Abis kemah. Emang kamu diizinin Pak Juno buat ngekos? Ada sedikit keraguan dalam nada Nindi. Insya Allah. Tanpa disadari Sisil, sepasang telinga sedang mendengarkan pembicaraannya dengan Nindi. Alia mengulas senyum tipis mengetahui bahwa Sisil memilih pergi dari rumah Juno. Jauh di lubuk hati Alia, ia sangat yakin jika semesta seorang Juno Wirawan hanya berpusat pada dirinya. Keputusan Juno untuk mempertahankan Sisil tentu saja hanya atas dasar kasihan. Tidak lebih. Mau kemana, Sil? Aku mau ke toilet sebentar. Kamu duluan aja naik ke bus. Sisil bangkit dari tempat duduknya. Jangan lama-lama, Sil. Gadis itu segera menuju toilet tak jauh dari bus terparkir. Baru saja akan melewati lorong menuju toilet siswa, ia sudah merasakan lengannya ditarik kuat. Mau kemana? Tanya Juno. Busnya mau berangkat, jangan sampai ketinggalan. Sisil hampir tak percaya, sepertinya Juno mengawasinya kemanapun. 5 menit lepas dari pengawasannya saja sudah membuatnya panik. Benar-benar posesif. Cuma mau ke toilet. Jangan lama-lama. Ia mengangguk. Namun, sebelum melangkah, Juno kembali menarik tangannya. Ini buat kamu jajan di jalan. Kenapa tadi nggak diambil di rumah? Ia menyerahkan sebuah amplop berwarna putih. Nggak usah, Mas. Saya masih ada sisa uang dari yang terakhir dikasih Mas Juno waktu itu. Tapi, kan itu udah lama. Sisanya nggak akan cukup buat kamu jajan. Tetap ia menggeleng. Mas Juno nggak ada kewajiban lagi untuk menafkahi saya, mulai sekarang saya udah bebasin Mas Juno untuk tanggung jawab atas diri saya. Meskipun nada Sisil terdengar begitu lembut di telinga, tetapi cukup untuk membuat hati Juno serasa diremas.